Halo, We. Halo. Oke, Pin. Hari ini kita akan diskusi tentang apa? Hari ini kita akan diskusi tentang menemukan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui sumber belajar seperti pengangguran. Kira-kira apakah di Indonesia juga mengalami hal tersebut? Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya jumlahnya cukup banyak. Namun, tidak semua penduduk di Indonesia memiliki pekerjaan. Tetapi, usia kerja di Indonesia semakin meningkat sehingga banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi itu membuat semakin banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sehingga bisa menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya pengangguran di negara tersebut. Apa saja yang menjadi pokok permasalahan dari ketenagakerjaan tersebut sehingga di Indonesia maupun negara lain mengalami hal tersebut? Jadi ada 3 pokok permasalahan. Yang pertama itu penduduk dan tenaga kerja. Permasalahan klasik yang muncul di Indonesia adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Yang kedua, kesempatan kerja. Masalahnya di sini adalah kesempatan semakin berkurang setiap tahunnya. Kesempatan kerja itu diklasifikasikan dengan 3 kategori. Kesempatan kerja formal, kesempatan kerja informal, dan tambahan kesempatan kerja. Yang ketiga itu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan, sehingga tak jarang banyak dari para tenaga kerja terserap pada pekerjaan yang bersifat non-formal dan tidak tetap. Oke, saya mau bertanya nih. Menurut kalian, apakah orang di PHK dalam pekerjaan akibat kondisi negara kita sekarang ini disebut pengangguran karena tidak memiliki pekerjaan? Menurut aku, orang yang di PHK dari pekerjaannya tidak termasuk ke dalam kategori pengangguran. Karena orang yang di PHK itu masih bisa mencari pekerjaan yang baru dan masih bisa membuka usahanya sendiri seperti UMKM. Saat sekarang ini banyak orang yang membuka UMKM dan didukung oleh pemerintah karena dalam hal meminimalisir banyaknya pengangguran di negara tersebut. Jadi dari kalian ada yang tahu nggak apa definisi dari pengangguran? Nah, definisi pengangguran itu adalah, pertama kita akan membahas definisi penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang membuka usaha baru. Yang kedua ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi aku masih bingung nih, bagaimana cara menentukan jika di suatu negara itu termasuk penduduknya yang memiliki pengangguran yang banyak atau sedikit? Jika peningkatan angkatan kerja di negara tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah daya serap lapangan kerja, maka jumlah banyaknya pengangguran di negara tersebut relatif tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika peningkatan angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan pekerjaan, maka di negara tersebut penganggurannya relatif rendah. Lalu, hal apa saja yang menjadi penyebab dari pengangguran di suatu negara? Secara umum itu, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kecepatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga itu kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dan yang keenam itu kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Jadi, aku udah mulai paham. Tapi pengangguran itu terus bertambah, maka kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang tinggi? Jadi teman-teman, pengangguran itu tidak hanya berdampak kepada orang tersebut, tetapi juga
berpengaruh kepada negara dan juga pemerintahan. Maka dari itu, kita harus melakukan beberapa kebijakan, seperti contohnya melakukan perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana SIK, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang tentunya akan melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Lalu selanjutnya mengurangi urbanisasi yang kegunaannya untuk mencegah pengangguran di kota besar. Lalu, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Dalam artian padat karya, lebih mementingkan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Selanjutnya, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan juga dunia pendidikan. Lalu yang kelima, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB ataupun keluarga berencana. Dan yang terakhir, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair ataupun bursa kerja dan juga magang. Sekarang aku sudah mulai memahami tentang materi kita, yaitu tentang menemukan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui sumber belajar, antara lain pengangguran. Sekian dulu untuk diskusi hari ini. Semoga sama-sama saling mengerti.